Bapak Ibu dan saudara-saudari umat sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah. Banyak bacaan yang ditawarkan kepada kita sekarang ini. Tentu saja yang pertama adalah bacaan-bacaan sekitar iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti pada hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi yang bertepatan dengan hari Minggu Paskah kedua. Dan ini juga bacaan-bacaan kitab suci selalu ditawarkan, dan secara khusus dalam gereja Katolik kalendarium liturgi mengatur, merumuskan dengan baik sehingga selalu berputar. Setiap 4 tahun kita akan membaca bacaan yang sama, dan itu berarti kita selesai membaca seluruh kitab suci itu. Ada bacaan lain yang mungkin menarik. Mudah-mudahan sudah mulai bosan membacanya, mengenai berita COVID-19. Ini selalu ada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, lewat perayaan pesta kerahiman ilahi pada hari ini, kita kembali diajak untuk menyadari kehidupan beriman kita akan Kristus yang bangkit, atau akan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita. Dari bacaan pertama tadi dilukiskan bagaimana suasana kehidupan di dalam komunitas gereja purba. Ciri pokok yang mereka bangun adalah adanya ketekunan mereka mempelajari ajaran rasuli. Adanya ketekunan mereka untuk membangun persekutuan hidup. Adanya juga ketekunan untuk mengadakan pemecahan roti, dan itu berarti perayaan Ekaristi. Walaupun dalam beberapa minggu ini kita merayakannya dan menyambut tubuh Kristus secara spiritual karena kondisi. Adanya ketekunan untuk berdoa, dan ini kita buat di dalam keluarga-keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ini yang menjadi kekuatan kehidupan dari komunitas gereja. Tidak hanya komunitas gereja purba, tetapi juga gereja di zaman kita sekarang ini. Kekuatan kita terletak pada ketekunan kita untuk mempelajari ajaran rasuli, untuk bersekutu di dalam hidup iman, berdoa, dan seterusnya. Bacaan kedua melukiskan bagaimana iman Kristen akan kebangkitan Kristus itu disebut sebagai dasar yang kokoh bagi perkembangan dan pewartaan hidup Kristiani di pelbagai tempat. Dalam perjalanan hidup iman Kristiani ini memang selalu ada kesulitan, bahkan ada pengejaran bagi mereka yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Tetapi kesulitan dan pengejaran ini bukan halangan untuk maju, karena mereka punya pegangan yang kokoh, yakni Kristus yang bangkit. Dan ini sebenarnya hasil dari warta rasuli, dari pewartaan para rasul yang kemudian terus-menerus kita laksanakan, kita kerjakan, kita imani dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Dan dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Surat pertama Rasul Petrus pasal 1 ayat 8. Kita tidak melihat dia, tetapi kita percaya. Dan ini penting.
kelihatannya kalau kita masuk ke dalam situasi kita sekarang, masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin karena merasa tidak melihat corona itu lalu tidak percaya. Masih kemana-mana saja. Ya. Sudah dianjurkan supaya tetap di rumah, kemana-mana. Saya lihat satu muncul di WA, saya tidak tahu di negara mana, apakah di India atau di Bangladesh, seorang yang kemudian dipukuli dengan pentungan di pantatnya karena kedapatan di jalan. Pemukulan seperti itu terjadi karena saya kira kepala batu. Umat sekalian, jangan kepala batu. Taat supaya penyebaran COVID ini cepat berhenti, supaya kita bisa kembali berkumpul. Walaupun kita tidak lihat dengan mata kepala sendiri virus itu, tetapi kita percaya bahwa ini sudah mengakibatkan banyak korban manusia. Ya. Kemarin ada warga umat Katolik di Makassar ini yang kasihan karena COVID dikuburkan tanpa dilihat oleh keluarga. Ya. Dan banyak anggota masyarakat lain begitu. Dikuburkan tanpa dilihat oleh keluarga. Mari percaya Bapak Ibu, kalau kita tidak melibatkan diri di dalam proses untuk penanggulangan ini, maka kita akan berkepanjangan dalam situasi seperti ini. Bacaan Injil menjelaskan kesulitan yang timbul di dalam lingkungan para murid Yesus sendiri, berhubung dengan kebangkitannya. Lalu kita mendengar tadi bagaimana sikap Thomas, ya, salah satu Rasul Yesus, dan juga bagaimana sikap rasul-rasul yang lain. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah kesulitan bagaimana harus dihadapi akan situasi, akan pewartaan kebangkitan Kristus itu yang juga terjadi dalam diri para murid sendiri, bahwa ada ketegangan di sana. Mari kita lihat sikap Thomas. Sikap Thomas adalah sikap yang ragu-ragu. Dan kemudian diberi kritik halus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes pasal 20 ayat 29. Thomas dikritik dengan sabda ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Tetapi memang akhirnya Thomas percaya. Tetapi setelah dia melihat setelah dia bertemu sendiri dengan Yesus, melihat tangannya dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, lewat bacaan-bacaan hari ini, mari kita menyadari, lewat iman kita akan kebangkitan Kristus, lalu kita mendapatkan gairah hidup. Ya. Dan gairah hidup ini terwujud di dalam doa dan juga di dalam karya, yang merupakan dua hal ini selalu hadir di dalam kehidupan beriman kita. Doa dan karya. Dan kembali lagi, memecahkan roti menjadi ciri khas persatuan kita dengan Kristus di dalam gereja Katolik. Perayaan Ekaristi. Kita rindu untuk merayakan Ekaristi supaya kita bersama-sama bisa memecahkan roti. Maka kembali kepada poin tadi di atas, mari kita setia pada proses yang dilaksanakan oleh pemerintah, oleh gereja, supaya kita bisa cepat kembali berkumpul untuk pemecahan roti. Dan kemudian, merasul berarti menjalankan hidup kita seperti para rasul. Ya. Setia mengikuti Yesus walaupun ada kesulitan dan juga tantangan. Tetapi
kita setia di dalam kehidupan beriman kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, iman, dan ini pertanyaan bagi kita, berimankah kita? Kalau kita beriman berarti kita memastikan bahwa kita percaya dan kita mau untuk bangkit di dalam kebangkitan Kristus itu. Hari ini kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Salah satu bentuk kerahiman Tuhan bagi kita adalah kesabarannya di dalam menemani ketakutan kita, di dalam menemani ketidakberdayaan kita, di dalam merawat luka-luka kita. Dan itulah yang terjadi dalam situasi kita sekarang ini. Kerahiman Tuhan menemani kesabaran kita di rumah. Kerahiman Tuhan menemani ketakutan dan kekhawatiran kita. Kerahiman Tuhan menemani ketidakberdayaan kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi karena situasi ini. Dan juga tentu saja kerahiman Tuhan merawat luka-luka kita. Yesus menyapa 3 kali kepada kita hari ini dalam bacaan Injil. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang merayakan Ekaristi di rumah. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus menyapa setiap orang yang memberikan dirinya di dalam tugas pelayanan mereka sebagai dokter, perawat, para medis, bahkan pemerintah. Damai sejahtera bagi kamu. Mari kita bersama-sama menerima damai sejahtera ini dan bersama-sama berjuang untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan kita. Semoga demikian. Amin.